Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya. Kita langsung saja, waktu juga semakin sore. Jadi saya akan mensosialisasikan modul 1.1 sampai 1.4 pendidikan guru penggerak Kabupaten Temanggung. Jadi yang pertama, saya akan menyampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi sebelumnya ini sudah pernah disampaikan pada Pak Lutfi dulu dan Bu Feni. Saya hanya sekedar mengingatkan, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang lupa dengan pedoman Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita mengulang sedikit. Jadi ini titik awal dalam transformasi pendidikan di sekolah. Tujuannya untuk memahami pengetahuan tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memahami keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, memahami sikap reflektif kritis dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu menuntun, jadi agar siswa bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi ada 3 ajaran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama itu ada Ingarso Sing Tulodo. Jadi seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladanan. Ia pantas didukung dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Terus ada Ing Madyo Manungkarso. Seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus mengembangkan semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Terus Tunpuri Handayani, jadi seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak ini. Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuasaannya sendiri. Jadi maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah kodrat anak adalah bermain. Jadi bermain adalah salah satu kodrat anak. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang sudah punya cucu ngomong itu capek ya, karena ada anak kecil nggak punya capek karena kodratnya sudah memang bermain. Jadi untuk kodrat anak bermain salah satu kodratnya. Jadi yang kedua, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta karsa, karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, di belajar sambil bermain. Setiap anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram atau samar. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram atau samar, dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro bukan tabungan rasa. Ini anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama.
Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Di dalam bahasa dari bahasa Latin kertas kosong merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bahan, dengan kata lain kosong, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat indahnya terhadap dunia di luar dunia. Dasar pendidikan Gajah Dewantara adalah budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pendidikan Gajah Dewantara itu layaknya seperti petani. Jadi guru itu seperti diibaratkan seperti seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Jadi menanam kelapa ya tumbuhnya kelapa. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung atau padi dan lain sebagainya. Jadi refleksi filosofi pendidikan Gajah Dewantara, pesan kuliah adalah di masa lampau itu menuntun, pendidikan yang menuntun. Di masa kini pendidikan yang bergotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Di masa depan murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Jadi pesan kuncinya filosofi Gajah Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai manusia. Jadi ini kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah saya lakukan aksi nyatanya di pembelajaran seni budaya. Itu ada 4 cabang ya, ada rupa, ada musik, ada tari, dan ada teater. Jadi saya membebaskan untuk tugas terakhir, saya bebaskan kalian minatnya di bidang apa, silahkan dibuat di video. Dan ini hasil karyanya anak-anak sudah saya upload di YouTube juga. Terus semoga ke depan saya lebih menjadi panutan untuk anak-anak didik saya. Ini tidak mungkin mengubah orang lain, semua dimulai dari diri untuk berbagi inspirasi. Jadi saya sadar, saya yakin saya akan berubah hal yang lebih baik. Itu tadi filosofi tentang Gajah Dewantara. Terus yang selanjutnya materinya adalah pemetaan kekuatan SMP Negeri 4 Temanggung. Jadi pemetaan kekuatan ini tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Menurut Peter F. Bunker, tujuan pembelajarannya dapat mengidentifikasi kekuatan dari dalam diri dan luar diri yang dapat mendukung terwujudnya visi pribadi untuk menumbuhkan murid di masa depan. Jadi seorang guru pasti memiliki visi pribadi. Saya juga punya visi pribadi, Bu Penny pasti juga punya, Pak Lutfi dan yang lain. Mungkin Bapak Ibu Guru saya akan tanya, suatu saat akan tanya Bapak Ibu Guru visi pribadinya apa. Nanti bisa ditulis atau bisa diketik, dikirim ke WA saya, karena kemarin ngobrol dengan Pak Warno ada program membuat album kenangan. Jadi mungkin foto Bapak Ibu Guru nanti diselipin visinya Bapak Ibu Guru atau kata-kata pesan moral untuk anak didik. Jadi ini tadi tentang visi, sekarang saya akan dalam tentang aset. Jadi aset di sekolah. Aset pertama itu pendidik.
kekuatannya adalah berpendidikan terakhir sesuai dengan bidang mengajar kreatif, mempunyai visi berpihak pada murid. Jadi ini tolong meminta dikoreksi karena ini nanti akan saya sampaikan di forum penggerak. Peran dan manfaatnya adalah sebagai motivator, fasilitator, dan inspirator. Aspek yang kedua, ya, kekuatannya adalah prestasi di bidang olahraga. Ya, jadi brand di SMP 4 itu kita angkat berprestasi di dalam olahraga. Kebetulan tahun kemarin mau ada program sekolah jurusan olahraga. Kemarin sempat ada rencana seperti itu. Dan berkompeten di bidang seni pertunjukan. Jadi kemarin sempat ngobrol dengan guru penggerak yang lain, calon guru penggerak itu dari SMP, SMA berkomentar, kok berkompeten di bidang pertunjukan ya karena di lingkungan sini kebetulan anak-anak punya keahlian kompetensi di bidang pertunjukan seperti budaya lumping. Nyatanya setiap kali pensi itu pertunjukan sangat luar biasa dan Bapak Ibu guru tidak mendampingi, tidak mengajari, tapi benar-benar mereka dari jiwanya memang sudah dari kampung ya, memang sudah bisa nari, sudah bisa main jadilan. Jadi kita hanya mengembangkan, memfasilitasi. Terus aset yang ketiga adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu kekuatannya berpendidikan mahasiswa. Monggo silakan ditanyakan mungkin dari pendapat guru penggerak dan guru sekolah tentang saya hanya memberikan beberapa masukan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Toifur itu secara umum sekolah kita itu lengkap, tapi memang karakter guru kita berbeda-beda. Banyak kegiatan yang tidak terdokumentasikan lewat digital, semua itu banyak sekali. Jadi kalau kita ibaratnya tuh memang ada SMP senang pamer, kita tuh termasuk SMP yang rendah hati. Banyak sekali kegiatan kita luar biasa. Cuma kita memang yang punya hobi mendokumentasi dan memamerkan itu nggak ada sampai sekarang. Kegiatannya Bu Agus banyak, kegiatannya Pak Tarno banyak, kegiatan panjenengan Pak Eko itu banyak sekali. Maka mungkin salah satu bagaimana mendukung program untuk dokumentasi digital atau jadi digital, memang kita butuhkan seseorang yang mampu dan mau sebagai wartawan sekolah. Kita kelemahannya di wartawan sekolah sebenarnya. Dulu saya sudah mengusulkan ke sekolah pada waktu itu untuk minta salah satu foto atau poster yang baik untuk dokumentasi sekolah, tapi memang nggak disetujui waktu itu. Ya, jadi saran saya memang apa yang disampaikan Pak Tur itu sangat luar biasa bagus. Yang kedua, tinggal kita merealisasikan bagaimana kita menciptakan salah satu tenaga namanya wartawan sekolah. Insya Allah namanya ke Facebook, namanya kita Instagram itu akan banyak sekali yang kita munculkan itu luar biasa baik-baik, banyak sekali. Apa kegiatan di sekolah Pak Hartono itu banyak sekali sebenarnya. Itu dan menginspirasi siswa kita dan guru lain sebenarnya. Nah, intinya bagi saya monggo itu bahwa program yang disampaikan Pak Tur saya dukung secara baik, bahkan saya selalu memberikan motivasi. Silakan Bapak Ibu guru yang di bidang prakarya itu setiap tahun mengadakan pameran, mengadakan pentas seni, bahkan membuat karya yang sempurna. Nanti kita tunjukkan kepada masyarakat sini bahwa SMP 4 itu bisa. Yang pertama itu. Yang kedua masalah buku kenangan, buku alumni itu adalah tujuan saya sudah lama itu, saya sudah pernah merintiskan sekali dulu. Itu tujuannya untuk membentuk ikatan keluarga alumni SMP 4 Temanggung sebenarnya, tapi belum terwujud. Karena apa? Bahwa ada kadang-kadang kita berpikir bahwa kita membuat buku itu profit, bukan. Itu dokumentasi sekolah sebenarnya. Jadi orientasi saya dulu itu mau membuat kalender, membuat buku alumni itu bukan untuk profit, itu untuk dokumentasi sekolah sebenarnya. Bagaimana kita menelusuri jejak alumni kita itu bisa mudah.
Tapi kadang-kala kita pikiran wah ini rugi, wah repot. Ini yang perlu kita bangkitkan kembali bahwa kita membutuhkan itu. Mungkin saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara SD yang takut bisa ikut ke Adwita Nasional itu pas 90 dan SMP Kandangan itu 90 sedikit dan kita poinnya itu lebih banyak dan ternyata kekurangan kita itu kurang pamer di medsos itu. Nah, kebetulan hari ini terima kasih sekali Pak Ibu sebagai guru penggerak betul-betul luar biasa. Tidak ada brand untuk SMP Negeri 4 itu dari kampus di pohon. Mungkin ada ide lagi yang bisa nanti saya pamerkan untuk brand di SMP 4 itu mau apa? Mungkin dari Pak Lutfi kemarin sebagai guru penggerak yang pertama dan yang kedua saya maklum di. Terima kasih kepada Pak Gubernur Faizin yang tadi sudah menyampaikan dengan semangatnya tentang presentasi guru penggerak. Ya, jadi mudah-mudahan karena program pemerintah yang baru itu setelah K13 nanti kurikulumnya akan diganti dengan kurikulum sekolah penggerak. Jadi melalui ditunjuk ikut tes sampai berhasil jadi guru penggerak, silakan diklat yang online dan lain kegiatan itu diikuti. Nanti untuk keberhasilan dari guru penggerak, dapat sertifikat, dan juga program pemerintah sekarang. Kepala sekolah itu tidak ada tes, bisa diambil dari guru penggerak. Informasi yang saya dapat. Jadi monggo berprestasi untuk pembelajaran, nanti bisa menjadikan contoh teladan bagi teman-teman. Jadi dengan tadi istilahnya spinal cord delta, deltanya dari disiplin. Kemudian apa tadi? Elegan, terampil, dan agamis. Ya, jadi itu sebagai motonya nanti bisa dilaksanakan sekolah berprestasi tidak hanya satu hal, tapi beberapa hal. Anak yang punya hobi di media sosial untuk buka Facebook, IG, kemudian yang lain-lainnya bisa nanti dipamerkan, ditampilkan. Bahkan mungkin bisa menjadikan mereka jadi YouTuber, bisa menghasilkan finansial. Ya, terima kasih atas pemaparannya, mudah-mudahan memotivasi, menginspirasi Bapak Ibu lain. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh limpahan taufik hidayah inayahnya pada kita semuanya, karena oleh anugerah kemurahannya kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang testimoni aksi nyata dari guru penggerak di sekolah kami, yaitu Bapak Thaifur Faizin, guru pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 4 Temanggung. Mohon maaf, terlebih dulu saya perkenalkan diri saya. Saya nama Karma Budiman, SPD MMPD, sebagai Kepala SMP Negeri 4 Temanggung, yang baru saja melaksanakan tugas di sekolah ini kurang lebih baru 1 bulan. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang testimoni aksi nyata yang dilakukan oleh guru penggerak di sekolah kami, yaitu Bapak Thaifur Faizin. Pada dasarnya, program sekolah penggerak ini dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ini merupakan program baru dari Kemendikbud, di mana banyak perubahan-perubahan yang dilaksanakan dari kurikulum yang lama, kurikulum 2013. Pada program guru penggerak ini akan adanya perubahan-perubahan yang menyangkut kegiatan pembelajaran, kegiatan di luar pembelajaran, intinya dalam kegiatan pendidikan di sekolah.
praktek yang sudah dilakukan sebagai guru penggerak oleh Bapak Thaifur Faizin di sekolah kami di SMP Negeri 4 Temanggung. Ini yang pertama, banyak budaya-budaya yang sudah dilaksanakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan. Jadi Bapak Thaifur Faizin ini sudah melakukan banyak perubahan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, di mana sekarang masih semuanya dilaksanakan serba dengan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan akademis non-akademis. Sehingga kita tetap harus berhati-hati. Kemudian aksi yang dilakukan pada kegiatan guru penggerak di sekolah kami pada Bapak Thaifur Faizin antara lain memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan berbasiskan pada IT. Misalnya saja dalam kegiatan praktek dengan membuat rekaman video pembelajaran, kemudian dengan memasukkan video pembelajaran di YouTube, kemudian juga dalam kegiatan yang lain, penilaian dengan Google Form, kemudian ada kegiatan OSIS. Di sini melibatkan siswa pada pemilihan ketua OSIS atau istilah Pilketos itu dengan cara e-vote. Jadi keputusannya secara elektronik dengan IT, dengan Google Form juga. Ya. Kemudian kegiatan yang dilakukan aksi nyata Bapak Thaifur Faizin antara lain juga praktek seni sesuai dengan mapel yang diajarkan. Ini melakukan praktek seni di alam bebas, di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas saja pembelajaran di dalam kelas, tapi di luar kelas juga dilaksanakan. Dan ada membuat poster baliho saat menjelang pelaksanaan Pilketos, pemilihan ketua OSIS, pengurus OSIS, jadi membantu bidang kesiswaan pada saat pemilihan dengan persiapan berbagai macam, termasuk membuat poster, baliho, untuk menambah semangat anak-anak bisa menyalurkan aspirasinya, siapa yang akan dipilih. Kemudian juga desain grafis pada saat acara pilihan ketua OSIS. Untuk ini, banyak pengaruh-pengaruh positif atau istilahnya budaya positif yang diberikan kepada guru maupun kepada siswa di masa pandemi COVID ini, karena sudah PTM untuk pembelajaran tatap muka, sehingga semua dilaksanakan secara seperti normal, tapi masih ada batasannya dengan protokol kesehatan. Juga kepada Bapak Ibu guru, pernah melaksanakan sosialisasi pemaparan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya-budaya positif sebagai guru untuk pembelajaran. Kemudian juga pemaparan tentang kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana kepemimpinan Pancasila adanya yang pasti 3 hal: ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangkarsa, tuturi handayani. Ini yang lebih cocok, lebih sesuai dilaksanakan dengan di dalam kegiatan di sekolah. Jadi berbagai hal, pengaruh-pengaruh positif, budaya positif maupun kegiatan yang positif yang berbasiskan pada TIK merupakan hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Thaifur Faizin, merupakan aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah ini. Juga Bapak Ibu guru diberi motivasi, diberi pengaruh-pengaruh yang baik supaya guru penggerak ini bisa betul-betul menggerakkan teman-teman sesama Bapak Ibu guru untuk menjadikan sekolah bisa lebih baik, lebih maju. Bahkan dengan moto sekolah ini juga diingatkan kepada Bapak Ibu guru supaya sesuai moto sekolah, di mana moto sekolah untuk SMP Negeri 4 Temanggung. Temanggung adalah Spenafor Delta. Spenafor itu berarti SMP Negeri 4. Delta merupakan singkatan dari
disiplin, elegan, terampil, agamis, dan asri. Jadi sekali lagi, Spena Fordeltan berarti SMP Negeri 4 Temanggung yang disiplin, elegan, terampil, agamis, dan asri. Ini merupakan moto dari sekolah SMP Negeri 4 Temanggung. Hendaknya nanti diharapkan sekolah betul-betul yang pertama disiplin, di mana disiplin bisa dilaksanakan dalam kehidupan sekolah, baik guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang non-akademis. Juga yang kedua, elegan. Elegan itu berarti sesuatu hal yang baik, mempunyai prestasi, ya, itu yang elegan. Jadi elegan itu hal-hal yang kebaikan dan penuh dengan syarat akan prestasi pada kegiatan siswa, kegiatan guru, ya. Kemudian yang ketiga, terampil, punya keterampilan selain prestasi akademis dan akademis juga terampil dalam melakukan kegiatan berbagai macam, sehingga anak-anak selain kegiatan pembelajaran yang penuh dengan pengetahuan, kemudian dengan keterampilan dan pelajaran praktek, juga agamis, lingkungan yang religius yang berdasarkan pada spiritual. Jadi kita percaya pada Yang Maha Kuasa Tuhan, kita harus dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan akhlak mulia, dengan amal perbuatan harus sesuai, ya, dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah. Dan yang terakhir, asri, sesuai dengan sekolah sudah merupakan sekolah adiwiyata, sehingga harus berbasiskan lingkungan yang asri, rindang, mencintai akan lingkungan, akan tanaman, dan berbagai hal berkaitan dengan adiwiyata sekolah. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai Kepala SMP Negeri 4 Temanggung dengan testimoni kesaksian saya tentang kegiatan guru penggerak, yaitu Bapak Thaifur Faizin. Ini semoga bisa menambah semangat pada yang bersangkutan untuk bersama-sama memajukan di SMP Negeri 4 ini, bisa mempengaruhi Bapak Ibu guru yang lain yang belum menjadi guru penggerak. Hendaknya nanti supaya sekolah lebih maju, sebagai guru penggerak akan menggerakkan secara bersama-sama memajukan sekolah ini. Saya akhiri sekian, bila ada kata-kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih. Perkenankanlah, nama saya Suwarno SPD. Saya teman sejawat Bapak Thaifur sekaligus Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Temanggung. Setelah kami menyaksikan kiprah dan aksi beliau, kami sangat senang dan bangga bahwa beliau, dekan sejawat kami, berhasil lolos sebagai calon guru penggerak. Harapan kami nantinya beliau selaku guru penggerak mampu memotivasi dan membawa perubahan khususnya bagi teman sejawat kami, dan membuat peserta didik lebih bersemangat, lebih senang, termotivasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, beliau mampu membawa suasana peserta didik merasa merdeka dalam belajar, senang dan tidak membosankan. Beberapa waktu yang lalu beliau telah berkolaborasi dengan Bu Nur Kayati yang mengajar pendidikan agama dengan belajar di alam terbuka. Beliau menggambar flora dan fauna. Tentunya hal ini menambah rasa bersyukur peserta didik atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga telah berkolaborasi dengan Ibu Teresia selaku guru bahasa Indonesia. Beliau mengambil tema tentang poster pesan moral. Tidak hanya itu, beliau juga telah melaksanakan praktek seni di alam bebas, membuat poster baliho saat sekolah ada kegiatan tertentu, misalnya PBDB atau pentas seni di sekolah. Bahkan beberapa hari yang lalu, beliau telah mendesain dengan desain grafis yang begitu indah dan luar biasa, serta menarik pada acara pilihan ketua OSIS.
Kami bangga pada beliau, siap mendukung beliau untuk terus berkarya dan berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang memberi sumbangsih untuk kemajuan pendidikan di masa depan. Tetap semangat dan maju terus pantang mundur Pak Thaifur. Negeri ini membutuhkan pengabdianmu. Pak Thaifur memang jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nasira Najwal Fatar, saya dari kelas 8A, saya dari SMP Negeri 4 Temanggung. Kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan Pak Thaifur sebelum pembelajaran. Jadi, kelas kita menjadi kelas yang kondusif, nyaman, dan kreatif. Dan, setiap kita ada masalah di kelas, kita selalu menyelesaikan dengan kesepakatan kelas. Untuk tugas yang diberikan juga sesuai minat dan bakat kami. Akhirnya, tugas lebih menarik dan asyik untuk kita kerjakan. Terima kasih Pak Thaifur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.